Di pertemuan kelima ini ya, kita akan membahas terkait dengan salah satu gerakan ya, salah satu upaya untuk mewujudkan yang namanya perdamaian. Beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah mengulik, kita sudah mengupas ya. Pertama adalah kaitannya dengan definisi perdamaian, lalu ada sejarahnya ya, bagaimana awal mula perdamaian didengung-dengungkan, diutarakan di muka bumi ini, lalu ada kaitannya ya dengan sebuah konsep besar ya, sebuah konsep yang sudah saya wanti-wanti ya teman-teman ya, untuk bisa memahaminya, yaitu perdamaian ditilik dari konsep besar negatif peace dan positive peace. Jadi pastikan teman-teman ini memahaminya ya, bedanya apa sih, apa yang digolong sebagai negatif peace maupun positive peace, studi kasusnya gitu ya, karena sudah kita bahas, dan ini menjadi pondasi kita untuk bisa memahami tema-tema selanjutnya dari mata kuliah kita. Setelah negatif peace, positive peace, kita juga sudah mengulik bagaimana perdamaian ditinjau dari perspektif HI ya, dari dua teori besar yang ada di lingkup ilmu hubungan internasional, yaitu realisme dan idealisme minggu lalu ya. Sudah dikulik, sudah dilihatkan, sudah diberikan perbedaannya dan beberapa syarat ya, kalau teman-teman masih ingat juga, syarat damai menurut teman-teman idealis, syarat damai untuk dari teman-teman realis. Jadi pastikan teman-teman untuk kemudian memahaminya ya. Dan kelanjutannya ya tadi saya sudah utarakan, teman-teman kelima ini adalah gerakan untuk mewujudkan perdamaian ya, yang dilakukan dari sisi bagaimana kita bisa mewujudkan perdamaian tanpa menunjukkan adanya niatan melakukan kekerasan, atau sering disebut sebagai gerakan nir kekerasan atau non-violent action. Seperti apa? Nah, kita coba lihat ya. Ini kan saya tampilkan PPT-nya ya, tampilan materi yang akan kita bahas untuk minggu ini. Oke, jadi sudah tampak ya harapannya di hadapan layar teman-teman semua ya, bahwa minggu ini kita akan membahas tentang aksi nir kekerasan atau non-violent actions ya. Sebagai awalan ya, sebagai pengantar, ini bisa dibilang bahwa gerakan ini mewakili dari upaya teman-teman idealis ya, yang percaya bahwa perdamaian, yang percaya bahwa keadaan aman itu hadir ketika tidak ada lagi ya, tidak akan tampak lagi, atau 0% possibility-nya ya, kemungkinannya tidak akan ada lagi yang namanya kekerasan ya, atau bisa dibilang di sini ada sebuah upaya dengan non-violent actions. Apa saja yang akan kita bahas di minggu ini? Ini kita bisa sedikit lihat dan bisa kita pantau, yaitu definisi yang pertama ya, arti apakah apa yang bisa disebut sebagai gerakan nir kekerasan. Lalu kedua, identifikasi ya, kita mencoba melihat gerakan, perbuatan, atau aktivitas apa yang dapat digolongkan sebagai gerakan atau aksi nir kekerasan. Dan yang ketiga, alirannya ya, aliran dalam aksi nir kekerasan ya, ada beberapa aliran, ada dua ya, ada pragmatis salah satunya, seperti apa nanti kita akan coba lihat, coba kita telah bersama-sama. Dan untuk yang poin 3 dan 4 ini sebenarnya dijadikan satu poin saja ya, aksi kekerasan dan perubahan sosial yang terangkum dalam sebuah studi kasus. Jadi nanti di akhir akan saya berikan beberapa studi kasus, beberapa contoh dari penerapan aksi kekerasan ini, sehingga harapannya gitu ya, harapannya teman-teman bisa membuktikan langsung atau melihat langsung, mencocokkan langsung ya, bahwa ini adalah ada di dunia ini, ada yang namanya aksi nir kekerasan, bentuknya seperti apa, bisa belajar juga. Dan karena ini juga ya terakhir rekaman videonya ya, bahwa ini bentuknya rekaman video ya, mata kuliah ini berbentuk rekaman video, teman-teman bisa mengaksesnya berkali-kali, berulang kali ya. Salah satu kemewahan untuk akses dari rekaman video ini. Jadi kalau teman-teman merasa perlu untuk mengulang, perlu ada yang miss, ada yang belum paham, ya silahkan untuk bisa diputar lagi, difokuskan ya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan pemahaman yang sama gitu ya. Oke, kita mulai dari awal, dari poin pertama, yaitu definisi ya, apa yang dimaksud dengan aksi nir kekerasan. Secara sederhana bisa kita singgung, bisa kita pahami ya, bahwa
aksi kekerasan adalah tidak menggunakan kekerasan, baik terhadap diri sendiri maupun lawan. Jadi benar bahwa tadi ya kita bilang di awal bahwa ini merepresentasikan ideologi, merepresentasikan pendekatan yang diutarakan teman-teman idealisme ya dalam memandang perdamaian dari lingkup HI. Jadi tidak menggunakan kekerasan, tidak ada lagi upaya untuk berkonflik, tidak ada lagi upaya untuk saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya, antara satu negara dengan negara lainnya, baik terhadap diri sendiri ataupun terhadap lawan. Jadi itu tidak menggunakan kekerasan ya, sama sekali zero violence, baik terhadap diri sendiri maupun lawan. Kemudian kita bisa lihat juga dari perspektifnya Pak Jensab ya. Pak Jensab ini adalah salah satu scholar, salah satu ilmuwan di HI ya, yang menelaah atau meneliti tentang perdamaian. Ya, selain Pak Juan Galtung pernah sudah kita bahas juga ya idenya di dalam negatif dan positif peace. Nah ini kalau dalam aksi kekerasan kita punya tokoh namanya Pak Jensab. Jadi teman-teman nanti kalau ingin lebih jauh menelaah, membaca literatur-literatur terkait dengan aksi kekerasan, itu bisa melihat karya-karya dari Pak Jensab ini. Nah, menurut Pak Jensab ini, ya, aksi kekerasan adalah denying, ya, menolak ya, secara harfiah, denying, menolak interaksi di sini ya, interaksi dengan musuh, the enemy ya, interaksi dengan human assistance atau bantuan kemanusiaan, ya bantuan-bantuan dana, santunan, apapun itu yang bersifat kemanusiaan, ya manusiawi. Dan yang ketiga adalah cooperation, kerjasama ya di situ, ya menolak yang namanya musuh, menolak yang namanya bantuan kemanusiaan, menolak kerjasama ya interaksi-interaksi di dalamnya. Dengan syarat di sana ya, yang di bold di bawah, if he is to exercise control over the population. Apabila ada niatan ya dari 3 poin tadi, dari musuh, dari bantuan kemanusiaan, dari kerjasama yang ingin mengkontrol ya, control over the populations. Mengontrol ya, mengendalikan, mendominasi komunitas, society, ataupun populasi, masyarakat. Jadi kalau kita bisa lihat telah dari katanya, ketika sudah ada niatan ya, kalau mengontrol, niatan untuk mendominasi ini pasti sudah ada upaya untuk melakukan segala cara, melakukannya dengan bahkan tidak bisa dimungkiri lagi ya dengan yang namanya kekerasan. Nah, Pak Jensam ini memberikan definisinya ya, bahwa aksi kekerasan itu adalah upaya untuk mendinai, ya, menolak ya, menolak, memberikan pagar, memberikan upaya untuk ambil jarak ya, ambil sikap dengan musuh tentu saja, dengan bantuan kemanusiaan dan kerjasama. Apabila ya dalam prakteknya itu hanya untuk mendominasi, hanya untuk mengontrol, hanya untuk bisa mengatur ya secara luar biasa terhadap society, terhadap populasi, terhadap masyarakat. Ya, jadi kalau sudah intinya begini, kalau sudah ada upaya mendominasi pasti itu ya persenannya ya bahwa ada upaya untuk menggunakan kekerasan karena kita sudah punya desire untuk stand out, desire untuk mendominasi, desire untuk mengalahkan. Namanya dominan, mengontrol itu ada istilah untuk mengalahkan, mencari musuh gitu kan. Nah, maka kemudian kita harus tolak ya. Nah, aksi kekerasan tujuannya atau definisinya adalah itu, menolak ya, mendinai bantuan kemanusiaan, interaksi dengan musuh, interaksi berupa kerjasama apabila tujuannya adalah control over the populations. Definisi yang ketiga ini ya, definisi yang ketiga terkait dengan aksi kekerasan bisa kita lihat dari bukunya Peter Ackerman dan Christopher Gugler ya. Judulnya Strategic Non-Violent Conflict: The Dynamics of People Power in the 20th Century. Nah, di buku ini ya saya sarikan ada salah satu pengertian terkait dengan aksi kekerasan, yaitu methods capable of bringing pressure, sebuah metode, sebuah aktivitas ya, sebuah cara untuk memberikan tekanan ya, bringing pressure to bear against the most ruthless opponents, untuk ya memberikan tekanan bagi pihak-pihak yang ya secara
luar biasa, punya keinginan untuk mendominasi, punya keinginan untuk melawan, menggunakan kekerasan ya. Dengan cara apa? Memberikan pressure-nya ya, memberikan tekanannya. Di situ dituliskan by mobilizing social, economic, and political power, dengan upaya memobilisasi kekuatan di sosial, di ekonomi, dan kekuatan politik gitu ya. Nah, ini juga yang penting ya, kenapa ini digunakan sebagai aksi kekerasan ya, di bagian paragraf yang terakhir itu, without recourse to killing or otherwise causing direct physical injury, tanpa ada niatan, tanpa ada maksud untuk membunuh ya, to killing, ataupun memberikan ancaman berupa luka-luka ya, physical injury, luka fisik, entah dipukul, entah ditembak, apapun itu ya, to the opponents or their against, dengan lawan ataupun dengan pihak-pihak yang berinteraksi. Jadi itu salah satu pengertian ya dari aksi kekerasan ya, diberikan oleh Pak Ackerman dan Pak Kruger dalam bukunya ya, adalah metode untuk memberikan tekanan untuk pihak-pihak yang dianggap melakukan aksi kekerasan, dianggap mencederai nilai-nilai perdamaian, dengan apa? Memberikan pressure yang memberikan tekanannya dengan kekuatan ekonomi, politik, dan sosial, dengan tujuan, dengan maksud tanpa untuk membunuh ataupun memberikan luka fisik dalam prakteknya. Nah ini ya penting ya teman-teman ya. Mau sampai di sini kita bisa membayangkan ya, apa sih aksi kekerasan ya. Salah satunya adalah dengan metode ini ya, memberikan tekanan harapannya supaya lawan, supaya pihak yang berniatan untuk melakukan kekerasan, mencederai nilai-nilai perdamaian bisa diredam ya, untuk tidak jadi melakukan hal tersebut. Tentu dalam prakteknya tidak ada upaya unsur-unsur kekerasan ya, baik itu membunuh ataupun melukai secara fisik. Itu yang dari Pak Peter Ackerman dan Christopher Kruger dalam bukunya Strategic Nonviolent Conflict. Strategi-strategi untuk menyelesaikan, menghindari konflik tanpa menggunakan kekerasan. Dan salah satunya adalah dengan aksi nir kekerasan. Oke. Nah, kalau yang ini yang berapa ini, keempat ya, definisi aksi kekerasan yang kita akan sama-sama telaah ya. Sudah tidak asing lagi sosoknya ya, Mohandas Karamchand Gandhi, atau kita sering mengenal sebagai Mahatma Gandhi ya, pemuka agama, bisa dibilang tokoh, sosok, atau bahkan manusia setengah dewa ya bagi masyarakat India, karena ajarannya di tahun 1966 ya berupa ahimsa. Ajaran-ajaran yang secara garis besar ya merupakan sebuah upaya untuk bersikap apabila ada ketidakadilan, ingin melawan tapi dengan tidak menggunakan atau tidak mengandung unsur-unsur kekerasan. Ya, the principle of non-violence. Ya, kita bisa lihat dari aksi dari apa-apa yang sudah dilakukan oleh Mahatma Gandhi ya, dalam menyelesaikan konflik domestik di negaranya di India. Beberapa konflik ya sering kali terjadi di India. Salah satunya adalah dengan tetangganya mereka ya, India dan Pakistan ya, dua negara yang sebenarnya bertetangga tapi seperti anjing dan kucing ya, saling bermusuhan gitu ya, hubungannya nggak harmonis karena perbedaan dari etnis, perbedaan dari agama, suku ya. Dan Pak Gandhi ini seperti teman-teman yang sudah tahu juga melakukan aksinya dengan aksi nir kekerasan gitu ya. Salah satu yang terkenal adalah bagaimana Gandhi melakukan puasa ya, tidak makan, tidak minum, dengan harapan ya agar pihak dari India maupun pihak dari Pakistan untuk berhenti berkonflik, berhenti bermusuhan. Jadi sedikit gertakan sambal ya dari Pak Gandhi dari sosok Gandhi untuk kemudian menyelesaikan konflik antara India dan Pakistan yang kita tahu banyak memakan korban jiwa, untuk berhenti dengan sebuah janji ya bahwa tidak akan makan, tidak minum sampai India dan Pakistan berdamai. Ataupun kita bisa melihat Pak Gandhi ini juga, sosok Gandhi ini juga berperan dalam upayanya mengusir penjajah ya, karena kita tahu India dijajah oleh Inggris, diusir, dilawannya begitu ya, tidak dengan menggunakan popor senapan, tidak mengacungkan pedang gitu ya, tapi dengan bagaimana memediasi, mencoba berdialog,
Inggris ya supaya mundur, dan gerakan ini bisa kita lihat sebagai sebuah upaya atau digolongkan sebagai gerakan nirkekerasan. Jadi kita bisa melihat juga ya dari Pak Gandhi ya dengan ajarannya Ahimsa ketika kita berbicara tentang aksi kekerasan atau non-violent actions. Nah, itu tadi ya teman-teman ya, ada 4 perspektif, 4 definisi terkait dengan apa itu aksi kekerasan. Dari yang sederhana ya, tidak menggunakan kekerasan baik terhadap diri sendiri maupun lawan. Kita punya dari Pak James Sharp, lalu ada dari Pak Peter Ackerman dan Christopher Google, dan terakhir adalah dari Mahatma Gandhi. Kesemuanya ini semakin mengerucutkan ya. Harapannya teman-teman sudah mulai kebayang sampai sini ya, apa itu aksi kekerasan, metodenya bagaimana, caranya bagaimana. So, harapannya teman-teman dari definisinya kemudian tidak bingung ya, apa yang dimaksud dengan aksi kekerasan. Lalu identifikasi, kita akan mencoba ya di part yang kedua ini mengidentifikasi, melihat, mengkategorikan ya kegiatan atau aktivitas apa saja yang dapat dikategorikan sebagai aksi kekerasan. Oke, kembali lagi ketemu Bapak yang sama ya, James Sharp ya, Bapak yang cukup disegani menjadi salah satu scholar HI di bidang perdamaian ya. Di tahun 1973 beliau mengklasifikasikan ada 3 aksi atau 3 aktivitas ya yang dapat digolongkan sebagai perbuatan kekerasan. Yang pertama adalah protes dan persuasi ya. Kita tahu tadi dari Pak Peter Ackerman dan Christopher Google juga ya, ada upaya untuk memberikan tekanan. Nah, tekanannya itu dengan apa ya? Dengan protes ya. Dengan protes, atau dewasa ini kita mengenalnya sebagai demonstrasi. Sering dilakukan sebagai upaya demonstrasi ya. Ada sebuah ketidakadilan, ada sebuah hal yang mengancam, ada hal-hal terkait biasanya dengan pemenuhan hak dan kewajiban ataupun pemerintahan yang harapannya mengatur tapi tidak bekerja dengan baik. Nah, ini kan upayanya supaya tidak melakukan aksi-aksi kekerasan, aksi-aksi yang menyebabkan riot ya, rusuh. Nah, ini kan dikategorikan upayanya adalah dengan melakukan protes. Ya, melakukan protes ataupun persuasi ya. Harapannya nanti setelah melakukan protes, pihak yang berseberangan, pihak yang bersitegang itu bisa terakomodir, bisa terbuka wacananya, bisa terpersuasikan gitu ya untuk mengubah pemikirannya, ataupun bahkan sampai yang paling ekstrim ya menyetop hal-hal yang dianggap merugikan banyak pihak ataupun tidak seimbang antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini ya upayanya adalah dengan protes dan persuasi. Protes dulu, demonstrasi, berbicara ya, mengutarakan apa yang menjadi pola pokok pemikirannya gitu ya, supaya didengar oleh pihak-pihak yang berwajib, pihak-pihak yang punya kuasa, lalu kemudian harapannya pihak yang mendengar ya bisa merubah atau bahkan berhenti melakukan aksi-aksi yang dianggap mencederai dari nilai-nilai perdamaian. Nah, di situ bisa lihat ya, pertama adalah protes dan persuasi, kedua adalah non kooperasi ya, memutuskan untuk tidak bekerja sama. Nah, ini penting juga ya, kita perlu ambil sikap, apalagi kalau kita melihat dari perspektif HI ya, kerjasama luar negeri gitu ya, interaksi berupa diplomasi, ini perlu sikap juga. Ini kita bisa lihat dari apa yang sudah dicontohkan oleh negara kita, dari Indonesia ya, dengan secara gamblang, secara luar biasa ambil sikap terhadap Israel ya, karena Israel dianggap sudah melakukan kegiatan atau aktivitas yang mencederai norma-norma perdamaian dengan apa yang diperbuatnya terhadap Palestina. Nah, maka Indonesia sejak dahulu sampai sekarang ya ambil sikap untuk tidak bekerja sama, tidak membuka pintu-pintu interaksi ya dengan Israel. Mungkin yang paling kasat mata adalah bagaimana Indonesia tidak membuka kesempatan bagi Israel untuk mendirikan kantor perwakilannya ya di negara Indonesia, negara ini ya. Ya, jadi untuk sebagai sebuah upaya ya melakukan aksi kekerasan dengan tidak melakukan kerjasama, memutus kemungkinan kesempatan bekerjasama dengan pihak-pihak yang melakukan kegiatan aktivitas yang mencederai norma perdamaian. Yang ketiga, ini Pak Jensab juga masih ya, ada namanya intervensi ya. Intervensi itu kan kita bisa melihat ada munculnya pihak ketiga dalam sebuah konflik. Jadi dalam sebuah konflik penting adanya pihak ketiga yang melakukan intervensi ya, sebagai penengah, sebagai juru adil
di antara dua pihak yang berkonflik. Nah, ini juga penting juga ya, karena seringkali karena manusia gitu ya, sikap dasarnya adalah keras, ingin berkonflik, ingin berkonfrontasi, tapi nah itu tadi apa namanya tidak punya juru adil ya, menjadikan konfliknya terus-menerus nggak selesai-selesai. Nah, dengan harapan dengan adanya intervensi dari pihak ketiga gitu ya, konfliknya bisa selesai karena ada yang menengahi dari pihak-pihak yang berkonflik. Jadi ini ya menurut Pak Jensab ya, aktivitas atau kegiatan yang digolongkan sebagai aksi nir kekerasan, protes dan persuasi, non kooperasi dan intervensi. Kemudian aliran ya, aliran dalam aksi nir kekerasan gitu ya. Aksi nir kekerasan ini ternyata dibagi menjadi dua aliran gitu ya, pragmatis dan ideologis ya. Pragmatis dan ideologis ada dua hal ya, dua fase bisa dikatakan begitu dari aksi nir kekerasan. Seperti apa? Nah, itu coba kita lihat ya. Dan ini aksi nir kekerasan ideologis ya dilihat dari dasar, dari tujuan, dari fokus dan juga pola. Di sini bisa kita lihat dasarnya untuk teman-teman dari ideologis ya, didasarkan pada alasan-alasan etis serta keyakinan bahwa tujuan dan cara harus konsisten. Tujuan merangkul lawan dan menjadikan mereka kawan dalam menyelesaikan masalah yang ada. Nah, ini ya. Poin pentingnya di sini kalau dari ideologis adalah merangkul lawan dan menjadikan mereka kawan. Nah, ini kan teman-teman coba pahami dulu. Merangkul lawan dan menjadikan mereka kawan. Jadi tidak ada sama sekali niatan ya untuk melakukan aksi kekerasan, melakukan kekerasan gitu ya, berkonflik. Karena pihak-pihak yang melakukan aksi kekerasan dari aliran ideologis, mereka upayanya adalah merangkul lawan dan menjadikan mereka kawan. Jadi ketika ada konflik, teman-teman dari ideologis ini pengennya duduk bareng gitu ya, duduk bareng di satu forum, di satu meja, ngobrol, berdialog gitu ya, mencari ya, fokusnya di situ, mencari sebab-sebab konflik dan menyediakan alternatif. Jadi polanya positif dan mencari solusi bersama. Ini ideologis ya, harus konsisten dari awal dari akhir memang untuk mencari yang namanya solusi, mencari alternatif untuk menyelesaikan masalah ya dari konflik itu. Ini ya, dan yang paling kelihatan elemen ideologis adalah pengennya supaya semua ikut-ikutan ya menjadikan bahwa perdamaian ini nilai yang penting. Makanya ketika ada lawan, ya ada pihak-pihak yang berkonflik ya dirangkul, didekati, kemudian yuk kita duduk bareng untuk menyelesaikan masalah, fokus mencari solusinya. Ini ya dari teman-teman ideologis ya. Kemudian elemennya ya perlu yang namanya rasa saling percaya, keterbukaan, kejujuran, ya filosofinya ya moral jiu-jitsu. Ini saya titip saja ke teman-teman ya. Pengertiannya apa sih moral jiu-jitsu? Nanti coba teman-teman coba cari ya setelah ini. Dan kemudian ada tokohnya, ada Martin Luther King dan Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi tadi sudah kita lihat ya, auranya memang aura positif ya, jujur, terbuka gitu ya, transparan, apa adanya gitu. Dan tokoh yang kedua adalah Martin Luther King Jr. Ini saya rasa sangat familiar ya, salah satu tokoh dari agama ya, representatif dari agama Kristen Protestan ya teman-teman. Martin Luther King ini terkenal dari pidatonya ya, pidatonya judulnya I Have a Dream. Ya. Martin Luther King ini sosok warga negara Amerika Serikat yang melakukan protes ya, karena beliau ini kan kulit hitam begitu ya. Dan kita tahu Amerika Serikat di masa lampau rasisme itu sangat tinggi. Ya, perbedaan antara mereka yang warnanya kulitnya putih dan hitam itu sangat luar biasa. Nah, ada satu sosok yang stand up ya, pada waktu itu ya, berdiri untuk menyuarakan protes ya, seperti yang tadi sudah kita lihat dalam aksi kekerasan yang melakukan protes, yaitu Pak Martin Luther King Jr. dengan sebuah pidato, dengan sebuah orasi yang sangat menggugah ya, bahwa harapannya tidak ada lagi perbedaan warna kulit di muka bumi ini. Bisa kita lihat ya bahwa Pak Martin Luther King Jr. ini kemudian menjadikan sebagai contoh ya ideologis ya, bahwa mereka sebenarnya tidak ingin mengkotak-kotakkan, tidak ingin bikin musuh, cari musuh. Tapi inginnya mencari banyak mungkin lawan, bukan lawan yang ribet, mencari sebanyak mungkin kawan, ya, kawan supaya nilai-nilai perdamaian bisa terus makmur, bisa terus tersampaikan, ya, terus menerus gitu, tidak hilang dari muka bumi.
Jadi itu ya, aksi kekerasan ideologis ya. Ada beberapa tujuan, beberapa fokus, dasarnya ya, utamanya adalah merangkul lawan dan menjadikan mereka kawan untuk sama-sama duduk satu meja, berdialog, mencari solusi bersama untuk menyelesaikan sebuah konflik. Dari sisi yang berbeda ini aksi kekerasan, namun dikategorikan dari aliran pragmatis. Ya. Dasarnya didasarkan pada perhitungan rasional, tujuannya mengalahkan lawan. Nah, ini yang sangat berbeda ya. Sama-sama aksi kekerasan, tapi di sini pengennya adalah lawannya itu juga mengalami kerugian, kalah gitu ya. Fokusnya adalah bagaimana mengembangkan teknik dan strategi guna bisa dalam tanda kutip ya menang, mendapatkan posisi di dalam aksi kekerasan yang sudah dilakukan. Bentuk-bentuknya ya moral adalah bukan sebuah elemen penting. Yang penting tujuannya tercapai ya, tapi masih dalam batas, dalam koridor-koridor aksi kekerasan. Salah satu yang paling terlihat ya ini dalam prakteknya adalah praktek diplomasi gitu ya. Kita bisa mengenal ada salah satu bagian ya dalam diplomasi namanya diplomasi win-lose ya. Ada pihak yang menang, ada pihak yang kalah. Tapi tidak ada yang merasa tersakiti ya secara fisik ataupun terbunuh. Karena itu kan cuma dalam posisi tawar, dalam posisi negosiasi, dalam posisi dialog. Gitu kan. Ada pihak yang menang, ada pihak yang kalah gitu ya. Saya seperti bermain strategi di olahraga catur gitu ya. Ada pihak yang menang, ada pihak yang kalah. Tapi tetap kemudian perlu digarisbawahi adalah dengan tidak atau menimbulkan yang namanya kekerasan, tidak menimbulkan luka fisik, pembunuhan, dan lain sebagainya ya, tetap dalam koridor aksi kekerasan. Cuma bedanya di sini tidak merangkul lawan ya, tapi mencoba untuk memberikan tekanan dengan memberikan moral pihak-pihak yang menang dan yang kalah gitu. Seperti layaknya diplomasi win-lose. Filosofinya political jiu-jitsu, silahkan teman-teman cari gitu ya. Ini istilah baru mungkin teman-teman ya akan lebih menarik kalau teman-teman ketika menemukan istilah yang baru terus cari sendiri gitu. Dan yang terakhir tokohnya tadi beberapa sudah kita lihat ada Pak Jim Sab, Peter Ackerman dan Christopher Kugler ya, yang menuliskan buku-buku tadi ya. Buku strategi untuk bisa survive ya dalam upaya kekerasan ya, strateginya apa. Bisa lihat ya bahwa teman-teman pragmatis ini menciptakan kondisi ya, melakukan pressure, memberikan tekanan dalam pihak-pihak yang berlawanan atau menciderai norma-norma perdamaian, tapi ya tidak berupaya untuk merangkul lawan, hanya berupaya untuk mengubah strategi ya, melakukan aksi kekerasan sehingga nantinya ada pihak yang menang dan pihak yang kalah. Gitu ya. Untuk pragmatis dan ideologis, nanti silakan teman-teman bisa kalau memang ingin mengetahui lebih lanjut bisa membaca lagi banyak literatur terkait dengan hal tersebut ya. Ya, ada juga ini ya taktis, ideologis, pragmatis dan strategis Weber dan Burroughs. Silakan nanti bisa dicari kurang lebih sama ya. Ada ideologis, ada juga pragmatis ya. Itu tadi beberapa aliran ya. Secara garis besar ini aliran adalah ideologis dan pragmatis ya dalam aksi kekerasan. Bedanya saudaranya ideologis pengen nyari kawan sebanyak-banyaknya, merangkul lawan supaya jadi sekutunya, jadi di pihaknya untuk bisa duduk bareng gitu ya, merumuskan solusi bersama, menyelesaikan konflik. Nah, kalau teman-teman pragmatis adalah pengennya ya tetap dengan semangat kekerasan tapi membuat ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah, atau dalam diplomasi kita mengenalnya sebagai diplomasi win-lose ya. Oke, part yang terakhir ya, studi kasus ya. Saya ingin berikan gambaran pada teman-teman bahwa aksi kekerasan ini memang nyata, ada benarnya gitu ya. Dan bisa kita lihat dari beberapa contoh-contoh yang sudah terjadi di dunia. Yang pertama ini adalah aksi Kamisan ya, sebuah aksi yang sudah berlangsung cukup lama dan ini tidak jauh-jauh ya, ada di negeri kita di Indonesia. Jadi ada sekelompok manusia, masyarakat ya yang melakukan aksi berdiri ya di depan Istana Negara, itu bisa kita lihat teman-teman di videonya ya, tiap hari Kamis, tiap minggunya gitu, untuk mendapatkan kejelasan nih, sebenarnya ada sebuah kejelasan dari sebuah luka besar yang pemerintah kita bahkan sampai
detik ini ya belum berikan kejelasan, yaitu dari kasus 65, dari kasus 98. Kita tahu kan Indonesia punya luka lama besar di tahun 65 dan 98 gitu ya. Ada banyak pihak-pihak yang hilang ya pada waktu itu ya, yang karena memprotes pemerintah hilang, nggak tahu kemana, bahkan tidak bisa dideteksi, bisa dilacak apakah orangnya ini masih hidup atau enggak. Kalau masih hidup di mana, atau kalau sudah meninggal jasadnya dikebumikan di mana, itu tidak ada penjelasan sama sekali di tahun untuk teman-teman yang berjuang memprotes di tahun 65 dan 98. Nah, makanya itu orang tua ataupun keluarga yang pihak-pihak yang anggota keluarga mereka hilang di tahun 65 dan 98 yang belum diberikan kejelasan oleh pemerintah, semuanya mencoba untuk melawan dengan aksi kekerasan, berikan protes di sini. Ya, dan sayangnya ya karena memang ini sudah luar biasa, aksinya sudah cukup lama, bahkan lebih dari 500 kali aksi ini, mereka tetap setia berdiri di depan negara, tapi sampai saat ini belum ada kejelasan juga ya presiden untuk menemui, bahkan untuk sekedar menemui ya siapapun presidennya untuk menemui aksi Kamisan ini belum ada itikadnya. Nah ini kita perlu acungkan jempol kepada pihak-pihak yang ikut aksi Kamisan ya, bahwa mereka tetap fokus pada aksinya, fokus pada pesannya gitu ya, memprotes tapi dengan tidak menggunakan kekerasan ya, mencari kejelasan dengan tidak menggunakan kekerasan dan dapat dikategorikan sebagai sebuah aksi kekerasan. Nah, ini McDonald ini, ya ini silakan nanti teman-teman bisa cari juga gitu ya. Ini masih kontroversi soalnya karena melawan yang memprotes ya demonstrasi McDonald karena ada upaya Amerika Serikat yang melakukan invasi ke beberapa negara di Timur Tengah. Nah, diduga konon katanya karena dari McDonald ini ya sumber dana mereka untuk melakukan invasi itu dimunculkan. Jadi McDonald ini hasil penjualannya itu diduga mensupport katanya gitu ya, mensupport invasi Amerika Serikat ke negara-negara di Timur Tengah yang justru banyak jatuh korban jiwa. Nah ini coba teman-teman nanti telah juga ya boykot McDonald siapakah dapat dikategorikan ya sebagai sebuah upaya untuk melakukan aksi kekerasan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Amerika Serikat. Sedikit bergeser ke wilayah timur negara kita ya di Ambon, ini ada salah satu contoh menarik juga, contoh nyata bagaimana aksi kekerasan itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada sebuah upaya ya, sebenarnya adalah perisai manusia dari teman-teman di Wayame ya di daerah di Ambon, teman-teman dari Muslim ya, dari agama Islam ini membuat sebuah perisai manusia menjaga teman-teman Kristen yang menjaga masjid menyerupai bentuk perisai gitu ya, bergandengan tangan di depan masjid gitu untuk menjaga agar teman-teman Muslim bisa beribadah dengan tenang. Karena kita tahu di Ambon konflik agama itu dulunya adalah konflik yang sangat luar biasa memantik emosi masyarakatnya. Jadi ada sengketa antara Muslim dengan Nasrani begitu ya. Ini ternyata ada pihak-pihak juga yang ternyata memang masih ya memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan gitu ya. Dengan membuat sebuah perisai manusia ya, memastikan agar saudara-saudara mereka yang beragama Islam untuk bisa beribadah dengan tenang dan tidak ada lagi yang namanya konflik-konflik antar agama di Ambon. Jadi patut kita acung jempol ya, ini sebuah aksi kekerasan yang cukup memorable dan luar biasa, menunjukkan bahwa perdamaian itu sebenarnya dekat dengan kita, tinggal kita perlu atau merasa penting nggak itu untuk kemudian diwujudkan dalam sebuah realisasinya. Ada juga Pak Chico Mendes ya, seorang namanya Chico Mendes di Brazil ya. Di Brazil beliau ini adalah aktivis lingkungan. Salah satu gerakan aksi kekerasannya bisa kita baca ya di quote yang ada di foto gitu ya. At first I thought I was fighting to save rubber trees. Then I thought I was fighting to save the Amazon rainforest. Now I realize I am fighting for humanity. Jadi ceritanya Pak Chico Mendes ini adalah sebuah aktivis lingkungan
berasal dari Brazil yang kita tahu memiliki ya bagian dari paru-paru dunia, yaitu di hutan Amazon ya, di hutan Amazon atau di sungai Amazon. Nah, Pak Chico Mendes ini berupaya menentang ya, karena ada pihak-pihak yang mencoba mengambil secara paksa ya hasil bumi di sana, karet ya, hasil pohon karet, mengambil getah karet gitu dengan ilegal dan justru banyak membuat kerusakan lingkungan. Jadi Pak Chico Mendes ini berusaha untuk melawan ya, melawan, memberikan protes dan nggak main-main ya, sesuai dengan quote-nya. Ini adalah bukan sebuah upaya untuk sekedar melindungi tanaman, melindungi sumber daya alam saja belaka gitu ya, tapi juga melindungi kemanusiaan gitu ya, melindungi peradaban manusia, karena kita tahu Amazon ini adalah sebuah tempat yang dilindungi, diharapkan sebagai paru-paru dunia. Akan rugi besar dunia kalau Amazon ya, dengan hutan, dengan sungainya kemudian rusak ya, karena ulah-ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Jadi Pak Chico Mendes melakukan aksi itu, protesnya, dan sayang sekali ya, karena perjuangan beliau yang luar biasa ini harus takluk, harus kalah karena beliau mati ditembak. Tapi kita bisa belajar ya dari upayanya bahwa ini memang melakukan protes, memang penuh resiko, tapi itu adalah sebuah upaya yang luar biasa ya, karena ada sebuah nilai yang ingin dicapai, yaitu perdamaian, agar kita bisa hidup damai dan tentram di dunia ya, bersama-sama. Ini Pak Chico Mendes ya, salah satu aktivis lingkungan ya, yang cukup luar biasa mempraktikkan aksi nilai kekerasan. Dan yang terakhir ini ya, salah satu foto yang sangat memorable, salah foto yang sangat dapat melukiskan ya bagaimana aksi nilai kekerasan itu terjadi. Jadi ini di Cina, di Tiananmen ya, di Tiongkok, itu ketika ada long march demonstrasi, pemerintah Cina berupaya untuk membubarkan demonstrasi dengan mengerahkan armada tanknya. Nah, di tengah jalan ada satu sosok ya, manusia ya, laki-laki ya, lihat dari fotonya gitu ya, berupaya untuk mencegah tank tersebut masuk ke kerumunan menghentikan demonstrasi. Nah, dalam foto ini ya, yang based on true story, kisah nyata ini ya, teman-teman bisa search di Google, judulnya Tankman, gitu. Masukkan quote itu, nanti ya, langsung keluar gambar ini. Menunjukkan bahwa sebenarnya untuk menghadapi konflik gitu ya, tidak perlu serta-merta menomorsatukan ya, mendahulukan untuk mengangkat senjata. Karena kita tahu ketika sudah terjebak pada upaya mengangkat senjata, upaya menggunakan armada, korban jiwa sudah pasti akan ada ketika hal tersebut dilakukan. Ini bisa kita lihat ya, bahwa dari upaya sosok ini ya, atau bisa dibilang sosok Tankman ini adalah upaya melukiskan bahwa protes itu penting ya dilakukan ketika ada ketidakadilan, ada upaya untuk melawan kekerasan. Tapi ya dengan syarat kita harus melakukannya juga berdasarkan nilai-nilai perdamaian, dan itu dirangkum semua dalam sebuah aksi nilai kekerasan. Protes, melakukan tindakan melawan ya tanpa menciderai diri sendiri maupun orang lain. Nah, ini dilukiskan dalam sebuah foto Tankman ini ya, upaya sosok manusia, seorang ingin menghentikan upaya melakukan kekerasan ya, dengan tidak menggunakan kekerasan, tidak melakukan upaya kekerasan dilawan dengan kekerasan. Seperti itu ya. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Jadi panjang lebar tadi sudah saya bahas terkait dengan aksi kekerasan, mulai dari definisi sampai pada identifikasi ya, apa-apa saja yang dikategorikan sebagai aksi kekerasan.